Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa nabi ulumi wal hikam. Amma ba'd. Di tengah derasnya arus globalisasi, banyak orang berlomba mengejar gaya hidup modern dan mewah. Bukanlah keren atau tidak, tetapi halal atau tidak. Karena sesungguhnya gaya hidup halal bukan hanya aturan, tetapi jalan hidup menuju keberkahan. Gaya hidup halal artinya menjadikan kehalalan sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan, seperti makan dan minum dari yang halal, mencari rezeki dengan cara yang halal, berpakaian, bergaul, bahkan hiburan yang halal, dan termasuk penggunaan media, teknologi, dan transaksi keuangan yang sesuai syariat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Gaya hidup halal bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, dari cara mencari rezeki, berinteraksi, hingga hiburan dan berpakaian. Ada 4 alasan mengapa gaya hidup halal itu penting. Yang pertama, menjaga hubungan kita dengan Allah. Mengamalkan gaya hidup halal berarti kita menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dengan mengikuti gaya hidup halal, kita menjaga kualitas hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap aspek kehidupan kita menjadi bentuk ibadah, hidup pun menjadi lebih bermakna dan terarah. Yang kedua, mendatangkan keberkahan dalam hidup. Gaya hidup halal membawa keberkahan, yakni bertambahnya kebaikan dalam hidup meskipun secara kuantitas mungkin tidak banyak. Misalnya, harta yang diperoleh dari jalan yang halal akan membawa ketenangan, kecukupan, dan terhindar dari masalah seperti perselisihan atau kerusakan keluarga. Dan yang ketiga, menjaga hati dan jiwa tetap bersih. Makanan, penghasilan, tontonan, hingga pergaulan yang halal akan menjaga hati dan jiwa kita dari kotoran dosa. Ketika seseorang mengonsumsi sesuatu yang haram, hati menjadi keras, doa pun sulit untuk dikabulkan, dan nurani bisa tertutup. Gaya hidup halal menjauhkan kita dari dosa-dosa kecil maupun dosa yang besar yang bisa menodai hati kita. Hati yang bersih adalah tempat tumbuhnya iman dan ketakwaan, serta sumber kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Dan yang terakhir, yang keempat, melindungi masyarakat dari kerusakan. Jika setiap individu menjalani gaya hidup halal, maka masyarakat akan terbentuk dari orang-orang yang jujur, amanah, dan saling menjaga. Ini akan menciptakan lingkungan yang sehat, adil, dan harmonis. Begitupun sebaliknya, gaya hidup yang tidak halal seringkali memicu kriminalitas, ketimpangan sosial, dan kerusakan moral. Contohnya, jika banyak orang mencari nafkah dengan cara yang haram, seperti korupsi, riba, penipuan, maka akan timbul ketidakadilan, kemiskinan, dan kehancuran tatanan masyarakat. Memilih makanan dan minuman yang bersifat halal, tidak ikut-ikutan tren konsumtif yang boros dan tidak syar'i, menghindari konten digital yang merusak akhlak, serta berbelanja dan berdagang tanpa unsur penipuan, riba, ataupun curang. Di zaman serta insan ini, godaan untuk mengambil jalan pintas sangat besar. Namun ingatlah, yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Janganlah gadaikan iman demi kesenangan sesaat. Tingkatkan ilmu dan kesadaran,
Islami, tetapi gaya hidup yang sehat, bersih, dan berkah. Marilah kita jadikan prinsip halal ini sebagai kompas dalam menjalani kehidupan, bukan hanya agar selamat di dunia dan di akhirat, tapi juga